Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, alhamdulillah saya bertemu lagi sama guru saya Ustadz Maulana. Masya Allah. Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Syam juga. Masya Allah. Masih dalam suasana fitri. Masih dalam suasana Apalagi fitri. yang baru masih puasa Syawal ya. Nah itu, makanya kita sekali lagi kami para host, para Ya. guru-guru dan para tim Islam itu indah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini banyak dari kami melakukan kesalahan atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, Masya Allah kepada jamaah yang ada di rumah. Insya Allah sejatinya ketika kita minta maaf, kita berharap kehidupan kita jauh lebih baik lagi dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Nah bicara masalah menjadi lebih baik, ada nggak sih sebenarnya tanda-tanda orang baik itu menurut Allah dan Rasulullah? Nah akan kita bahas pagi hari ini sesuai dengan tema kita yaitu tanda orang baik menurut Allah dan Rasulullah. Aku ada nggak ya tandanya ya? Aku bingung nih. Jamaah yang ada di rumah ada nggak nih tandanya nih? Atau jangan-jangan nggak ada tandanya sama sekali nih? Aku bingung nih Ustadz Maulana. Jadi kita fokus melihat tanda orang baik itu kepada orang lain aja. Iya kepada orang lain aja. Insya Allah. Insya Allah jadi pelajaran buat kita semua ya Iya. Ustadz. Kalau kita berkata, aku baik enggak ya? Takutnya jumawa atau Oh, ria iya, ya. benar itu juga. Atau kita kasih tanda aja. Ini buat jamaah di Ya. rumah. Gimana nih? Apakah orang-orang yang di sekitarku sudah masuk orang baik atau tidak? Nah Ya. kalau gitu kita pelajarin pagi hari ini. Makanya langsung aja untuk yang pertama izin aku mau nanya sama Ustadz Ahmad kan? Ya, Mas Masya Allah. Ustadz aku pernah baca nih salah satu tanda orang baik menurut Allah di mata Allah adalah ketika ia mengingat kalau Allah itu maha melihat. Ya, betul. Kadangnya namanya manusia ya nggak pernah sadar akan itu ya udah kita ngelakuin segala sesuatu aja padahal dia lupa kalau Allah itu maha melihat. Ya. Nah aku pengen tahu nih caranya agar kita ingat bahwa Allah itu maha melihat itu seperti apa Ustadz Ahmad kan? Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Ini adalah pertanyaan yang luar biasa Mas Soni. Ustaz Maulana ya. Ini pertanyaannya adalah berkenaan dengan bagaimana menanamkan di dalam hati kita muraqabatullah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha basirum bil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat terhadap semua hamba-hambanya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya innallaha basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat dari setiap apa yang dilakukan oleh kalian. Jadi kita semua ini nggak akan luput daripada pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab daripada Al-Imam Haddad beliau mengatakan bahwasanya siapa orang yang melakukan apapun yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia, maka tidak luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sampai semut kecil, yang paling kecil, yang berwarna hitam kelam, yang berjalan di balik batu yang berwarna hitam legam di malam gelap gulita, Allah mengetahui gerak-gerik langkahnya. Bagaimana kita yang lebih besar, lebih gede daripada semut kecil itu. Maka Allah tahu apa yang kita perbuat. Allah maha melihat kita, Allah mengawasi kita. Makanya di dalam maqamul ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi seandainya engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya fa innahu yaraka, Allah itu melihat kamu. Jadi kita selalu diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita punya perasaan selalu merasa diawasi Allah? Maka yang pertama yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam kitab Akhlaqul Banin dijelaskan bahwasanya istasyir muraqabatullah. Tanamkan di dalam hati ini perasaan selalu merasa diawasi Allah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semua Allah lihat. Pernah satu ketika di dalam kitab Akhlaqul Banin karangan Syekh Umar Baraja dijelaskan bahwasanya ada satu orang guru, dia teramat sayang kepada muridnya. Dari 40 murid, satu murid paling disayang. 39 murid yang lain bingung, kenapa kok dia paling disayang sedangkan kita murid yang lain sama muridnya semua. Akhirnya gurunya menjawab pertanyaan semua murid, besok muridnya semua dikumpulkan, kata gurunya kalian besok datang setiap orang bawa seekor ayam yang masih hidup dan sebilah pisau yang sudah diasah. Ketika besok datang semua muridnya, gurunya bilang kalau kalian mau tahu apa jawabannya, maka sekarang kalian boleh sembelih ayam yang kalian pegang di mana saja kalian mau, yang penting jangan sampai ada yang melihatnya. Ada yang dia lari ke dalam
rumah, dia sembunyi dalam rumah, dia sembelih ayamnya. Ada yang sembelih di bawah gua, ada yang sembelih di atas pohon dan lain sebagainya. Semua datang menghadap gurunya dalam keadaan membawa ayam sudah disembelih. Tinggal satu orang murid yang paling disayang guru, ayamnya masih hidup. Teman-teman lain bilang, ya murid begini mah kagak bakti sama guru, kagak nurut sama perintah guru. Buktinya aja guru kasih perintah nggak dikerjain. Masa yang model begini disayang sama gurunya. Akhirnya gurunya tanya kepada semuanya. Lalu kemudian kata murid-murid yang lain, saya sudah pergi ke dalam rumah tersembunyi. Nggak ada yang lihat, saya sembelih ayamnya. Saya naik ke atas pohon, saya lihat nggak ada yang lihat. Saya sembelih ayamnya. Semua menjawab dengan jawaban berbeda. Sampai murid itu ditanya yang tidak sembelih ayamnya. Kenapa ayam kamu masih hidup belum kamu sembelih? Saya pergi kemana saja, setiap saya mau sembelih, memang tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat saya. Masya Allah. Maka kata gurunya, dengan sebab sifat ini yang tertanam di dalam hati murid ini, maka aku teramat sayang kepada dia ketimbang yang lainnya. Allahu Akbar. Masya Makanya kita Allah. harus merasa ya punya perasaan dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri-ciri orang yang baik juga, kata Nabi Muhammad, kalau kita melihat mereka, mengingatkan kita kepada Allah. Masya Allah. Sebenarnya logika dasarnya kita aja nih kalau kayak syuting ini aja di depan kamera, kita pengen lihat masyarakat atau jamaah yang di rumah aja pengen kelihatan lebih baik gitu kan. Kelihatan keren, kelihatan baik. Gimana kalau di mata Allah seharusnya kita Betul. lebih dari itu semua ya. Betul. Masya Allah. Jadi kita beribadahlah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Betul. Masya Allah.